Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Aina Nur Rahim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu Q&A seputar apakah usaha Mom and Baby Spa ini apakah suatu usaha yang menjanjikan. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tetapi kita harus yakin bahwa suatu usaha yang besar itu berawal dari suatu usaha yang kecil. Jadi kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, meskipun jika saat ini usaha kita mungkin masih sedikit pengunjungnya atau kita masih turun semangatnya karena banyak faktor, maka kita harus bangkit lagi, kita harus belajar lagi bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan usaha kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini di luar saya mengambil videonya, jadi suaranya agak bising. Karena kalau saya mengambil video di dalam, pasien saya sedang nonton TV, beliaunya tidak berkenan kalau saya berisik. Ya, jadi kita lanjutkan saja. Jadi kita jangan pernah merasa usaha saya itu kecil, saya tidak perlu membuat SOP, saya tidak perlu membuat suatu perencanaan dan sebagainya. Jadi dari apa yang saya baca, yaitu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang manajemen, bahwa di sini disebutkan dalam mengelola kegiatan pelayanan kesehatan spa agar memenuhi kepatuhan dan ketersediaan perangkat meliputi berikut ini, yaitu adanya struktur organisasi Gria Spa, kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu, adanya SPO, adanya formulir sebagai pedoman kerja untuk identifikasi klien, formulir sebagai pedoman kerja untuk screening klien, formulir sebagai pedoman kerja untuk umpan balik klien, formulir sebagai pedoman kerja untuk higien dan sanitasi, kemudian adanya jejaring untuk pelayanan rujukan. Nah, jadi ini yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 ini juga tertuang pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021. Nah, pada video ini saya fokuskan pada formulir sebagai pedoman kerja untuk higien dan sanitasi. Jadi, apa itu higien dan sanitasi? Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin dipengaruhi, sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sedangkan higien adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang berguna bagi kesehatan. Secara garis besar, perbedaan antara higien dan sanitasi adalah terletak pada hal untuk higien lebih mengarah ke keaktifan manusia, sedangkan sanitasi bertitik berat pada faktor-faktor lingkungan hidup manusia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh formulir pedoman kerja untuk higien dan sanitasi. Nantinya akan ada beberapa formulir higien dan sanitasi, tetapi saya akan memberikan contoh beberapa saja. Nah, seperti apa contoh formulirnya? Mari kita simak bersama-sama. Tetapi di sini nanti teman-teman bisa mengembangkan sesuai dengan kreasi teman-teman semuanya. Dan ini adalah contoh format laporan hasil observasi Mom and Baby Spa. Dan di sini berisi tentang personal hygiene dari pekerja atau terapis, kemudian bagaimana sanitasi dan higien dari lingkungan, misalnya sumber air bersih dan saluran sebagaimana, kemudian saluran air limbahnya bagaimana, lantai ruang spanya, sirkulasi udara ruang spanya apakah baik atau tidak, bagaimana pencahayaan ruangannya. Dan kemudian juga ada observasi untuk sanitasi dan higien alat dan bahan, misalnya kolam bayinya, mainan bayi, alat pemeriksaan fisik bayi, alat pemeriksaan SDIDTK, display alat spa atau tempat untuk menyimpan alat spa, kemudian minyak masas apakah kadaluarsa atau tidak. Kemudian sanitasi dan higien perusahaan atau sanitasi dan higien dari suatu ruangan Mom and Baby Spa, di mana di sini ada beberapa ruang, yaitu bagaimana ruang resepsionisnya, mebel ruang tamu atau ruang tunggu apakah cukup tersedia, bagaimana dengan ruang linennya, gudangnya, area bilas, toiletnya bersih atau tidak, ruang treatmentnya untuk Mom and Baby Spa apakah sesuai dengan prosedur, dan bagaimana keadaan kolam bayinya. Nah, ini adalah lembar observasi dari sanitasi dan higien pada usaha Mom and Baby Spa. Nah, selanjutnya yaitu checklist kebersihan ruangan Mom and Baby Spa. Jadi, kenapa harus dibuat checklist? Jadi, untuk mengingatkan kita setiap hari bahwa kita harus membersihkan ruangan kita. Yang di dalam formulir ini berisi tentang menyapu lantai seluruh sudut ruangan, memisahkan kotoran sampah,
ke dalam tempat sampah organik dan anorganik, mengepel lantai dengan larutan pel, membersihkan noda atau kerak lantai dengan scrub atau spons dan obat pembersih dan seterusnya. Jadi format ini atau formulir ini berfungsi untuk mengingatkan kita dan juga semua orang yang bekerja di ruangan Mom and Baby Spa untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu monitoring kebersihan bagian toilet. Nah, toilet ini juga harus sangat diperhatikan, terutama karena di sini diharuskan bahwa ruangan toilet ini harus selalu bersih ya teman-teman. Nah, apa saja bagian-bagian dari monitoring? Yang pertama yaitu menyikat lantai, membersihkan lantai dengan larutan pembersih dan pengharum, mengosongkan tempat sampah, membersihkan saluran air dari kotoran yang menyumbat dan sebagainya. Jadi formulir ini bisa dipasang di sebelum masuk ke toilet sehingga siapapun itu mengetahui, oh, apakah ruangan ini sudah dibersihkan atau belum. Jika sudah dibersihkan, maka kita bisa mencentang atau menceklis sesuai dengan tanggal kita melakukan observasi atau melakukan pembersihan ruangan toilet ini. Nah, selanjutnya yaitu checklist pemeliharaan instalasi air bersih Mom and Baby Spa. Di sini instalasi air bersih bisa sumber dari kita mendapatkan air bersih. Di mana kegiatannya yaitu kita harus memantau bagaimana persediaan air tandon, lebih dari 75% atau tidak. Bagaimana fungsi pompa airnya, bagaimana pengurusan bak tandon air dan pemeriksaan kualitas air di laboratorium khusus. Jadi, untuk kualitas air ini kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala, minimal 2 kali dalam 1 tahun, jadi setiap 6 bulan sekali. Dan di mana pemeriksaannya, kita bisa meminta atau memeriksakan di PDAM, perusahaan daerah air minum, ataukah kita bawa ke laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Dan masih banyak lagi formulir yang lain yang berhubungan dengan higien dan sanitasi, misalnya pada saat pasien mau masuk ke ruangan tunggu atau ruang resepsionis, di mana di luar itu kita siapkan wastafel dan kita kasih pengumuman atau tata tertib bahwa siapapun itu, semua pengunjung yang datang ke ruangan Mom and Baby Spa itu harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan cukup kita sampaikan kepada klien atau calon klien yang mengantar bayi ataupun ibu itu cukup 1 orang, jadi tidak perlu terlalu banyak. Nah, demikian tadi teman-teman formulir dari higien dan sanitasi dari usaha Mom and Baby Spa. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video saya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.